tidak pernah kepikir jadi pengacara. Karena dulu itu sarjana hukum itu adalah seolah-olah fakultas buangan. Tidak mungkin bisa kaya masuk fakultas hukum. Jadi saya masuk fakultas hukum itu bukan karena saya mau, karena nggak ada pilihan lain lagi. Nggak diterima di ITB, nggak diterima di fakultas ekonomi, ya. Tapi yang membuat saya cepat sukses itu sebenarnya pertama adalah itulah namanya aku sudah lahir sebagai lawyer sejak kandungan. Nah, keren kan? Ya. Karena apa? Analisa bakat itu gak dibuat-buat. Itu sudah bakat dari biologis ibu kita. Ya. Itulah namanya out of the box thinking. Jadi udah refleks gitu loh. Ya. Dan banyak orang Batak yang seperti saya ini. Ya, banyak orang Batak seperti saya ini. Jadi modal utama itu adalah bakat alamiah dari kandungan. Yang kedua, kebetulan saya langsung bekerja di tempat yang benar, yaitu di kantor pengacara internasional raksasa 20 tahun lebih, di mana saya banyak belajar dari orang bule. Jadi jam terbang saya itu banyak belajar dari orang bule, yaitu Law Firm Internasional Makarim Kaira, dan kemudian saya 4 tahun di Australia di kantor pengacara yang lawyernya 700 orang. Jadi yang kedua itu adalah jam terbang. Ketiga adalah memang dari kecil saya sudah dididik untuk disiplin dan selalu berani tampil beda. Ya, itulah titik awal dari kesuksesannya. Bang, ini kan Bang Hotman selain sukses jadi pengacara kan sukses jadi pembisnis juga Bang ya. Sekarang saya baru sadar bahwa untuk benar-benar kaya raya tidak cukup hanya bidang pengacara, you have to do business. Memang pengacara itu juga bisnis, tapi harus maksimum melakukan bisnis apapun yang kira-kira kau mampu menekuni. Jadi itu nasihat saya kepada seluruh anak muda, di samping kau bekerja biasa, do business, belajar bisnis. Ya, jangan hanya hidup dari gaji. Ya. Tapi Bang Hotman sendiri untuk menularkan ilmunya kepada para tim mungkin seperti apa sih Bang? Tidak perlu ditularkan, itu mereka lihat sendiri. Pasti ada buah saya, pasti mimpi pengen punya seperti Lamborghini saya. Pasti mimpi, siapa yang tidak mimpi kan? Nah, ya kan? Nah, kalau karena dia mimpi, tentu dia akan laksanakan, akan berusaha mencapai kesuksesan itu. Jadi tidak perlu dikasih wejangan, just kasih contoh, yaitu dengan bekerja bersama. Sama anak-anak saya juga di rumah, mereka melihat bapaknya tiap hari kerja, ya mereka juga akhirnya jadi termotivasi untuk bekerja. Jadi give example by doing. Gitu. Oke Bang, mungkin bisa dibilang selama 43 tahun. Ada nggak ditemukan nggak yang lain? Kutip, Pak, langsung kutip di situ. Pokoknya halaman singkat itu langsung kutip, oke? Ya. Oke, Bang, selama 43 tahun merintis karir sebagai pengacara ya Bang, mungkin ada nggak sih Bang titik terendah Abang saat menjalankan tugas nih untuk bisa bilang membela? Titik terendah saya hanya waktu saya kan dulu bekerja di kantor pengacara internasional Anand Buyung. Tiba-tiba saya masuk Bank Indonesia. Yang gubernur Bank Indonesia sekarang ada teman kelas saya. Saya termasuk alumni terbaik dari Unpar oleh Profesor Subekti yang nulis KUH Perdata. Saya dikirim ke Bank Indonesia tanpa testing. Aku kira bisa kaya raya di Bank Indonesia karena gedungnya aja kan tiangnya gede-gede. Ternyata pertama nggak bisa kaya, dan kedua ya bukan dunia saya di sana, karena disuruh belajar neraca, disuruh belajar pembukuan, disuruh belajar hitung dagang yang adalah aku tidak ngerti dan tidak berminat gitu loh. Akhirnya sejak awal training saya nggak mau belajar. Karena awalnya tidak mau belajar, ya lama-lama makin parah. Iya kan? Padahal kan di bank itu kan neraca, pembukuan dan segala macam adalah hal yang paling basic kan. Akhirnya gue jadi kayak orang hampir setengah gila di Bank Indonesia, itulah. Bahkan itu terjadi di awal tahun 2083 lah, 1983. Bahkan saya hampir bunuh diri dengan minum Baygon. Karena waktu itu saya merasa
Seolah-olah aku orang bodoh, padahal aku dari kecil aku adalah anak yang selalu juara satu. Tiba-tiba di sana kayak orang bego. Jelas orang bego. Orang semua sibuk menghitung neraca, gua ngerti aja kagak. Dan dan itu setahun loh. Apa nggak gila coba? Jadi seolah-olah kita lonely person yang terbuang gitu loh. Orang sibuk. Karena kiri kanan saya adalah teman-teman trading itu akuntan. Ya jelas aja ngerti orang itu bidang dia. Akhirnya sempat stres. Tapi pas saya mau minum baygon di Sunter waktu itu di rumah kakak saya, tiba-tiba di depan rumah ada sekumpulan tukang beca lagi main gaplek. Dan mereka ketawa-ketawa ceria. Di situ saya baru sadar, tukang beca bisa ceria, menikmati hidup. Aku sarjana hukum, kerja di Bank Indonesia. Langsung itu saya buang, saya bertekad harus bangun lagi. Dan saya langsung mundur dari Bank Indonesia dengan cara-cara sedikit nipu juga, pura-pura gila gitu loh. Akhirnya dikasih cuti. Nah disitulah saya masuk, diterima langsung di kantor pengacara internasional juga, yang bapaknya Nadiem Makarim, yang bekas media sekarang. Nadiem Makarim klien saya, bapaknya doktor dari Harvard. Di situ banyak bule. Nah disitulah saya jadi orang, karena saya 5 tahun pertama benar-benar bekerja sama bule, di mana digocok dengan pertanyaan yang sangat kritis. Saya bekerja ya. Apa lagi yang mengenai? Apa lagi yang bisa dipakai? Ada 2 opini itu ya. Itu. Ada 2 opini jaksa itu. Iya. Ya itu. Akhirnya dikirim saya ke Australia kerja tahun 87, 4 tahun di sana. Pulang udah jadi pimpinan gua di sini. Yang semula anak gua, saya jadi managing partner di law firm Makarim Zaira yang pengacaranya banyak, termasuk bule-bule yang dulu bos gua jadi anak buah saya. Waktu saya pulang, yang menunggu juga adalah Mercedes-Benz terbaru. Jabatan ada, Mercedes-Benz terbaru ada. Disitulah saya merasakan mulai nikmatnya kesuksesan. Itu terjadi tahun 91. Waktu saya diangkat jadi managing partner pimpinan, membawahi berbagai pengacara bule. Di situ membawahi bule-bule. Apa nggak keren coba? Orang dari kampung loh, satu kampung sama dia dari Tanah Batak, ya, membawahi bule-bule gitu loh. Disitulah saya mulai bangga, oke? Sampai akhirnya terjadi krismon tahun 99, di mana mulailah dibentuk pengadilan niaga, di mana saya mendapatkan uang yang sangat banyak, karena waktu itu banyak benar perkara pilot, ya, sampai berbox-box uang dolar saya di kantor dibayar oleh para klien, karena waktu itu dolar kan hampir 20.000, yang sebulan 2.000. Nah disitulah awal tahun 2000 saya berkenalan dengan Bapak Prabowo Subianto, yang adalah waktu itu sudah jadi pengusaha, dan adiknya Hasim, dan saya jadi pengacara keluarga itu hampir 25 tahun. Oke Bang, ini kan bisa dibilang kan Ada lagi nggak? Terus ya. Oke, dengan panjangnya karir Abang ini menjadi inspirasi untuk beberapa lawyer muda nih Bang. Gimana nih Bang menjadi inspirasi bagi aku orang? kasih inspirasi positif karena apa? Dulu 30 tahun lalu nggak ada orang bangga masuk fakultas hukum, dianggap itu fakultas buangan, ya. Kedua, dianggap nggak akan bisa kaya, kan orang tua itu kan maunya kan anaknya sukses dan kaya. Saya juga waktu saya masuk fakultas hukum tahun 78, saya 2 kali masuk rumah sakit gara-gara stres. Kok nasibku jadi begini? Karena teman gua adalah teman-teman yang jago main gaple, yang adalah bandel-bandel waktu mudanya. 2 kali saya masuk rumah sakit pulang kampung, ya gara-gara I have no future. Itu sekarang sudah saya rubah. Sekarang banyak ibu-ibu berlomba-lomba masuk fakultas hukum, bahkan kalau berfoto selalu anaknya yang didorong biar kau kayak Hotman, maksudnya biar cepat punya Lamborghini gitu, biar cepat punya berlian kayak gini. Jadi sekarang orang berlomba-lomba masuk fakultas hukum agar anaknya, karena enaknya fakultas hukum itu di samping bisa kaya, bisa terkenal itu loh. Terkenal, sedangkan dokter kan belum tentu terkenal. Kamu sukses pengacara, insinyur kan belum tentu pengacara. Kalau kau terkenal, duit banyak, cewek pun antri. Oke. Iya dong, benar gak sih? Coba yang ini calon nih, ini calon sukses ini.
Tapi sampai hari ini dia masih setia sama istrinya. Tunggu 2-3 tahun lagi. Ya, saya yakin. Ayo kita taruhan. Nanti begitu dia selingkuh, benar dugaan gua kan kita taruhan ya. Ya, kesuksesan itu menghasilkan uang. Uang itu menimbulkan godaan. Dan godaan terbesar kan adalah cewek. Itu loh, dan kemewahan tentu. Ya.